Halo kawan-kawan pemula, selamat datang di tutor miring. Sekarang ini khusus yang pemula ya. Sekarang kita mau belajar mengukur tegangan atau voltase yang DC dulu. Langsung saja kita memprediksi tegangan di baterai ini misalnya yang akan kita ukur berapa volt, misalnya rentangnya maksimalnya berapa volt. Jadi itu untuk menentukan selektor ini kita pilih, misalnya kita memperkirakan ini tegangannya tidak akan lebih dari 5 volt, misalnya kita sudah ketahui itu. Berarti selektor kita arahkan ke ini kan DC kan, kita mau ukur, kita arahkan ke 10. Nah, kalau kita memprediksi objek yang kita ukur itu memiliki tegangan misalnya 25 volt atau 30 volt, maka kita arahkan di atasnya, pokoknya di atasnya 50 volt seperti itu ya. Karena kita tahu baterai ini sekitar lasimnya ya 3,7 volt, maka kita arahkan di sini hanya ada pilihan 10, jadi kita arahkan ke 10 volt. Nah, bagaimana jika kita tidak mengetahui rentang tegangan yang kita mau ukur? Amannya kita arahkan saja ke posisi batas ukur paling tinggi, seperti itu ya. Untuk amannya, untuk keamanan dari alat ukur kita, jadi kita arahkan saja ke tinggi. Kemudian misalnya ini contoh saja, kita arahkan 250, kita ukur, tidak bergerak, kita turunkan. Begitu caranya ya, ada gerak sedikit kita turunkan lagi, gerak. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah tahu ukurannya misalnya maksimal itu hanya sekitar 3,7 volt, maka kita arahkan ke 10 seperti ini ya. Nah, setelah kita arahkan, kemudian mata kita tertuju pada papan skala ini, garis-garis skala ini, yang mana yang kita mau perhatikan. Di sini kan ada banyak busur-busur skalanya sini. Garis-garis skalanya ini, jika setelan kita di 10 volt, maka yang kita perhatikan 10 volt yang di sini. Ini busur yang merah ini ya, skala yang merah ini 10. Jadi coba kita ukur. Probe merah di positif. Nah, dia hanya gerak tidak sampai 2 ya, 0, bukan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini tidak sampai 2, tapi di atas 1, mungkin 4, 3, 2, sini ada 1 tapi tidak ditera di situ, 0, 1, 2, berarti ini 1, di atas 1 ya, tapi tidak sampai 2 ya, sekitar 1,1, 1,2 itu. Nah, tapi sebenarnya untuk DC di bawah 25 volt baiknya kita menggunakan ini. Mungkin tidak semua apometer tersedia fasilitas pengukuran yang ini ya, DC volt 0 ini kelihatan DC volt 0, plus minus 25 dan plus minus 5. Misalnya kita arahkan ke plus minus 25. Nah, jarum akan ke tengah-tengah ini 0. Jadi garis skala yang kita gunakan adalah yang orange ini, yang di bawah ini. Ini ya. Ini yang kita gunakan. Ini ada tulisan 0 warna orange. Nolnya yang tengah. Ini maksudnya jika yang kita ukur positif, jarum akan menyimpang ke kanan. Jika negatif, simpangannya akan ke kiri. Nah, jadi misalnya ini. Tadi kita di selektor plus minus 25 ya. Di sini. Nah, dia bergeser terlalu kecil simpangan jarumnya. Kita arahkan ke plus minus 5. Nah, kalau plus minus 5 yang bawahnya sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu plus maksudnya.
0, minus 1, minus 2, minus 3. Yang ke kanan itu 0, plus 1, plus 2, plus 3. Itu untuk positif, negatif ke kiri. Kalau yang selektor plus minus 25, yang atasnya itu 25, 20, 15, plus 10, plus 5, 0, minus 5, minus 10, dan seterusnya. Jadi kita pakai ini karena ini terlalu kecil. Tadi kita ukur pakai selektor di sini 10, hanya 1, berapa volt itu tadi. Nah, terbaca 1,2. Di sini ya, ini 1 lewat sedikit, 1,1 ya. Sekitar 1,1 atau 1,2 volt ini. Sekarang kalau kita balikan ini, probe merah di negatifnya, maka jarum akan menyimpang ke kiri. Pembacaannya pasti sama juga nilainya, maksudnya ya 1, sama kan, sekitar 1,1, 1,2 sini. Kalau selektornya ini DC plus minus 25, dia terlalu kecil simpangannya. Nah, itu kan terlalu kecil. Kalau misalnya ukuran DC, ini kan DC volt, DC-nya 100 volt misalnya, pakai selektor ke sini, arahkan selektor ke sini. Jadi 50 volt, batas ukur ini ya, batas ukurnya. Kalau ini tadi apakah ini kan hanya sekitar 1,1 atau 1,2 volt ini. Apakah bisa kita menggunakan yang 2,5? Bisa tentunya. 2,5, tapi kita tidak bisa sembarangan meletakkan probe karena simpangannya akan ke kiri dan tidak bisa dilakukan pengukuran, harus seperti ini. Nah, terus bagaimana cara bacanya? Ini jika selektor kita arahkan ke sini 2,5, berarti skala yang kita lihat yang 250 ini. Tapi ini sebenarnya, ini secara normal ini baterai kita sudah ketahui 3,7, tidak mungkin kita menyetel ke sini kan. Ini karena sudah kita ketahui tegangannya tidak sampai 2 volt. Kita coba-coba saja untuk belajar, kita coba menggunakan selektor, dipilihkan batas ukur 2,5. Sementara skala yang digunakan yang mana? Jadi kita gunakan yang 250 ini, yang atas ini. 25 ini 250, 200, 150, 150 dan 0. Yang 250 itu kita perhatikan di situ. Nah, angka yang ditunjukkan di situ sekitar 100, tidak sampai 125. Ini kan interval 5 kan, itu 5, 10, 15, 20, 25. Tidak sampai 120. Ya, tidak sampai 120. Sekitar 117 lah katakanlah ya, 117, 18 itu. 117. Berdasarkan skala ini 117. Nanti ini dikalikan dengan 0,01 ya, 0,01 dikali 0,01. Itu sudah ketentuannya sesuai buku petunjuk untuk apometer ini. Kita menggunakan selektor ke 2,5 yang kita gunakan skala 250. Berapapun angka yang ditunjukkan kita kalikan dengan 0,01. Jadi kalau ini 117 ya, sekitar 117, 115, 117 itu dikalikan 0,01 berarti 1,15 sampai 17. Jadi hasilnya 1,15 sampai 1,17. Nah, itu untuk DC. Daripada Anda menggunakan ini untuk ukuran misalnya di bawah 5 volt, mending Anda menggunakan yang plus minus 5 volt ini, DC 0 ini. Daripada menggunakan ini repot-repot melihat skala di situ yang 250 kemudian dikalikan lagi, mending
Anda gunakan ini saja untuk mengukur di bawah 5 volt. Ini bisa plus minus, bisa positif, bisa negatif. Kalau dia sampai dengan 25 volt, Anda bisa pilih ini. Dan yang dilihat yang orange itu ya. Gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan tegangan dari arus AC? Nah, ini AC ya. Tadi DC kita menggunakan yang ini, dan ini sebagai alternatif DC 0 ini, DC volt ini 0. Kalau kita mengukur AC, maka selektor diarahkan ke sini. Kita prediksikan ini yang kita mau ukur AC ini berapa volt. Misalnya ini kan PLN. PLN itu normalnya 200 sampai 220 kan, 220. Jadi kita arahkan ke 250, berarti di sini sama ya prinsipnya. Kita arahkan yang lebih tinggi dari perkiraan. Kalau kita tidak sama sekali tidak mengetahui, kita arahkan ke pengukur yang paling tinggi. Cuma ini kan paling tidak sampai 250 PLN kan, kita sudah tahu. Jadi kita pakai 250. Terus setelah selektor diarahkan ke 250, mata kita ditujukan ke sini yang 250 juga. Sama, ini untuk mengukur DC selektor ke DC di sini 250 juga. AC 250 juga, sama ya. Nah, sekarang kita ukur. Aduh. Ini tegangan di PLN di rumah saya ini drop. Tidak sampai 200 volt di situ, sekitar 80-an, 85 volt. 86 mungkin. Ini 200 kan, tidak sampai 200 volt ini drop ini, tidak sampai 200 volt, mungkin lagi tegangan puncak mungkin. Ini probe mau dibalik-balik tidak ada persoalan. Begitu cara mengukur tegangan baik DC maupun AC dengan ampermeter analog. Nah, sekarang kita gunakan ampermeter digital. Nah, kita ukur yang AC dulu. Yang AC-nya ini sangat mudah karena nilai langsung terbaca di situ, kita tidak perlu kali-kali lagi. Nah, ini tadi berdasarkan ini tadi sekitar AC di sini, tegangan AC sini hanya sekitar 180-an, tidak sampai 200 ya. Kita buktikan, saya penasaran juga ini. Mungkin lagi beban puncaknya ini. Kita setel ke 200. Karena sudah diketahui tadi hanya sekitar 100. Tidak sampai 200 ya, kita pakai 200 ini. Ya, ternyata benar ya. Hanya 185. Mungkin lagi beban puncak ya, kalau yang 185. Ini untuk AC ya. Tegangan di rumah saya hanya segini. Mau disetel ke 500. Pembacanya sedikit turun ya. Nah, sekitar itu. Itu untuk AC. Bagaimana untuk DC? Sama saja, sangat mudah. Kita tinggal mengarahkan selektor ke mana DC ini ya. Ini kan AC. Oh, ini 20 volt, karena tadi kita ketahui ini tidak sampai 20 volt. Nah, kita bisa arahkan ke 2 volt di sini. Cuma kita pakai dulu yang 20 volt di sini selektornya. 1,15. Sama ya dengan yang ini tadi. Kita arahkan ke 2 volt. 1,17 dibalik, paling di situ muncul minus. Nah, ini ada muncul tanda minus. Ya, 1,7. Semudah itu cara mengukur tegangan. Agak ribet jika Anda menggunakan ampermeter yang seperti ini. Harus
banyak membaca buku petunjuknya. Yang seperti ini nilai langsung terbaca. Oke, semoga berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.